Hari ini adalah festival berburu di markas kita. Para jenderal dan prajurit tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Siapa yang berburu paling banyak akan mendapat penghargaan istimewa. Baiklah, Tuan Jenderal. Tapi pertama-tama, aku ingin kalian menyaksikan pertunjukan Zenkai, pemanah terbaik di markas kita, agar kalian bisa memperluas wawasan. Ayo Zenkai, maju. Baiklah, aku akan patuh. Sudah lama mendengar nama Jenderal Zenkai, pemanah yang selalu tepat sasaran. Sekarang baru bisa menyaksikan langsung. Nyonya terlalu memuji saya. Iya, anak panah menembus 3 daun emas yang jatuh sebelum menancap tepat di tengah sasaran. Tidak dapat dipercaya. Pertunjukan ini benar-benar luar biasa. Jika tidak menyaksikannya sendiri, saya tidak akan percaya bakat Zenkai bisa mencapai level setinggi ini. Bagus, sangat bagus, kemampuanmu semakin meningkat pesat. Tuan Jenderal terlalu memuji. Kalian semua, latihlah diri seperti Jenderal Zenkai. Aku akan memimpin para prajurit untuk berburu di hutan. Zenkai, kau tetap di sini mengawasi camp. Aku khawatir saat aku tidak ada, akan ada masalah. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Hati-hati ya, aku merindukanmu. Baiklah, hanya beberapa hari lagi aku akan kembali padamu. Malam tadi, Nyonya masih datang ke sini. Ada yang melihatmu tidak? Malam hari siapa yang memperhatikan kita? Prajurit patroli di tepi hutan. Kau tak perlu terlalu khawatir. Aku sudah menyiapkan secangkir teh hangat untukmu. Begini terlalu mencolok. Tunggu sampai kita kembali ke ibu kota. Baru bertemu. Aku rindu padamu hingga datang ke perkemahan ini. Kini kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Sungguh mengecewakan aku. Jika ketahuan dan sampai ke telinga jenderal, kita berdua bisa terbunuh. Kau pengecut. Suamiku akan berburu 3 hari lagi sebelum pulang. Kita bisa menikmati waktu bersama. Yang kulakukan salah pada jenderal, tapi hatiku berdebar saat bertemu dengannya. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Bagaimana kalau kita kabur jauh? Ke tempat di mana tidak ada yang tahu siapa kita? Biarkan aku menyelesaikan semuanya dulu. Kita juga perlu mengumpulkan sedikit harta, supaya bisa hidup bahagia bersama nanti. Aku mengikuti keinginanmu. Yumi. Pagi-pagi sekali, kemana dia pergi? Kapan kau pulang? Kukira kau baru akan pulang besok. Aku pulang lebih dulu. Takut kau sedih. Tapi pagi-pagi, kau tidak tidur lagi. Kemana kau pergi? Aku tidak bisa tidur. Tanpamu, sangat kesepian. Jadi jalan-jalan sebentar, menghirup udara segar. Tempat ini berbahaya. Embun pagi beracun. Hati-hati. Kamu selalu mengkhawatirkanku. Sudah jalan semalaman tanpa istirahat, ganti pakaian dan tidurlah sebentar. Jika bukan karena tugas yang dipercayakan Yang Mulia, aku juga tidak ingin terus berperang di medan perang, membiarkanmu dan anak merana di rumah. Aku benar-benar tidak bisa jauh darimu walau hanya sehari. Kali ini libur panjang, aku akan membawamu dan anak pergi ke suatu tempat. Setelah kemenangan ini, Yang Mulia akan memberi penghargaan. Kau istirahat. Yang Mulia mungkin mengira kau tertidur saat kemenangan dan memengaruhi karirmu. Aku sungguh beruntung bisa menikahimu. Biar aku menidurkanmu. Satu waktu kemudian. Bawa Tuan Muda kembali untuk istirahat. Biar aku antar Tuan Muda ke kamarnya. Tapi aku ingin tidur bersama ibu. Ayah sudah berpesan untuk mendengarkan ibu. Hari ini ibu agak lelah, jadi biarkan di hari lain saja. Ya, Kenapa hari ini kau datang begitu pagi? Aku menunggumu. Hari ini jenderal bertemu Baginda.
Kapan pulang? Kudengar kali ini akan menerima hadiah dari Yang Mulia. Kapan pergi? Aku merasa tidak nyaman saat melihat kalian berdua mesra. Aku tidak memiliki perasaan lain, hanya mencintaimu seorang. Benar-benar tulus? Jangan ragu. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Kali ini, mungkin kau juga akan diberi penghargaan oleh suamiku. Aku tidak butuh, kau simpan saja semuanya untuk digunakan. Terima kasih. Ada hal ini, aku tidak tahu apakah harus memberitahumu. Bekerja di bawahku berapa lama? Tidak mengerti sifatku ya? Ada apa? Aku datang ke rumah jenderal larut malam, melihat ada bayangan seseorang keluar dari kamar permaisuri. Pencuri berani masuk rumahku? Hal ini mempengaruhi kehormatan Nyonya. Aku tidak berani berkata sembarangan. Ini sudah terjadi beberapa kali saat jenderal pergi. Sesuai rencana, kita harus pergi ke kediaman Perdana Menteri. Kau ganti aku membawa sedikit persembahan ke sana. Aku perlu segera pulang. Baik, Tuan Jenderal. Ada apa? Kenapa kau pulang sekarang? Teh masih hangat, menunjukkan tamu belum pergi jauh. Saat aku pergi, ada seseorang yang datang ke rumahku bermain. Tapi aku tidak tahu ya. Keluarga jauh datang bermain, juga sudah pulang. Kau menghunus pedang begini, membuatku sangat takut. Cepat ke sini sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku bertindak keras. Tolong tenangkan amarahmu. Dengarkan penjelasan kami. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ternyata kamu, Zhen Kai, orang yang selalu aku hargai. Bagaimana aku memperlakukanmu? Tapi kamu, menusukku dari belakang. Kami sudah saling kenal sejak dulu. Bertemu dengannya lagi, saya kembali berdebar, tidak bisa mengendalikan perasaan. Ini salah saya, silakan bunuh saya sesuka Anda. Tolong ampuni Yumi. Jangan berharap, kalian telah menginjak harga diriku. Tidak ada dari kalian berdua yang berhak selamat. Apa yang akan kau lakukan? Kau bajingan. Aku telah memanjakanmu, tapi kau berani mengkhianatiku. Kau harus mati, baru aku bisa membasuh rasa malu ini. Tolong kau, selamatkan aku. Pikirkan Hiro, dia butuh ibu. Jika kau peduli pada Hiro, maka kau tak akan melakukan hal keji ini. Kau tidak layak disebut ibu. Pasangan bajingan ini, hari ini, aku sendiri yang akan menuntaskan kalian. Kau berniat membunuhku? Kau berani diam-diam mengkhianatiku dari belakang. Bahkan mati 100 kali belum cukup. Aku akan membuatmu mati tanpa utuh. Bajingan. Tolong, kasihanilah aku. Aku akan melakukan semua yang kau suruh. Kamu, tolong aku. Jangan harap. Jenderal, ini tentang nyawa seseorang. Dia adalah istrimu. Mohon selamatkan dia. Istri bajingan seperti ini. Aku tak perlu lagi. Bunuh dia dulu, baru giliranmu. Kau merasakan kemarahanku. Terjadi hal besar. Suamiku telah berhenti bernapas. Sekarang harus bagaimana? Hal ini salahku. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Tidak akan melibatkanmu. Ini bukan saatnya berbuat kebaikan. Kita harus kabur dari sini secepat mungkin. Kalau di sini, semuanya akan terbongkar. Apa rencanamu dengan Hiro? Anak itu akan mewarisi harta ayahnya. Kerabatnya bisa mengurusnya. Kita harus menyelamatkan diri. Aku keluar berjaga. Ikuti aku dengan dekat. Aku mengumpulkan sedikit hartanya. Apa yang terjadi sudah terjadi. Tidak boleh sampai dirugikan. Kenapa kau mengambil begitu banyak? Sekarang kita harus pergi ke arah mana? Ke arah gerbang kota, bawahan kita akan membantu. Untuk sementara bisa di hutan dalam. Hal ini, pasti Baginda akan memburu kita dengan sungguh-sungguh. Harus pergi. Satu waktu kemudian.
Kau tidak masak? Aku seharian bekerja. Piring dan mangkuk masih dingin. Mengapa kau harus berkata kasar? Sekarang kau masih sempat memasak. Bukan hanya soal makan, rumahmu tidak dibereskan, tidak mencuci. Semua jatuh ke tanganku. Aku terbiasa hidup enak, tidak bisa melakukan hal-hal itu. Tanganku akan lecet semua. Bagaimana kau tega? Tapi sekarang kita jatuh miskin, situasi berubah. Kau harus belajar menyesuaikan diri. Mengikuti kau, aku malah menderita. Uang sudah habis, sekarang kau pergi berburu. Kapan bisa dapat banyak uang? Aku rugi 1000 jalan. Kau masih menuduhku? Aku punya bakat memanah, tapi sedang dikejar, sulit untuk bekerja. Hanya mencuri yang cepat kaya. Kau gesit, mungkin itu cocok. Sampai kau berpikir begitu, aku tak menyangka, inilah dirimu yang sebenarnya. Aku karena kau, tapi kau berkata begitu. Aku muak. Menjadi pencuri juga boleh, asal kau membawa uang untukku. Kau merasa tidak pantas, kan? Jika tidak bisa, panggil pelayan. Aku tidak akan menyentuh pekerjaan kotor. Kau benar-benar... Astaga, aku lupa makan siang. Harus kembali mengambilnya. Yumi, kau masih sama. Kau diam-diam bersama orang lain. Di belakangku? Jika kau tak kaya, aku akan minta orang lain. Jangan salahkan aku. Kau berani mengaku, tanpa rasa malu, terhadap perasaanku? Baiklah, lepaskan aku. Masih banyak orang yang belum aku terima. Kau banyak berubah. Yumi, rumah ini tak lagi milikku. Ternyata wanita yang kudapatkan dengan mengabaikan norma, tidak seperti yang kubayangkan. Mungkin cinta telah membutakanku. Dia semakin menunjukkan sifat aslinya yang serakah dan malas, hanya ingin makan tapi tidak mau bekerja. Karena kesalahan sesaat, aku telah menghancurkan sebuah keluarga, menyebabkan kepala keluarga mereka tewas. Anak mereka menjadi yatim piatu, sungguh berdosa. Jika ada kesempatan untuk menebus dosa, aku pasti akan melakukannya. Aku tak ingin hidup dalam penyesalan seperti ini lagi. Ada seseorang? Tolong kami. Tolong selamatkan aku dan istriku. Kereta kudaku membawa banyak barang. Jatuh ke bawah, semua hilang. Biar aku bantu. Kita tarik bersama-sama. Mengapa tidak lewat jalan yang lebih lebar? Naik kereta. Sangat berbahaya. Mungkin kau tamu jauh yang lewat sini. Kau tak tahu, daerah Buzen ini hanya ada jalan sempit melalui gunung. Tak lewat sini. Tak bisa melewati gunung. Andai bisa, buat terowongan di bawah gunung, akan bagus. Sangat sulit. Gunung ini besar dan dalam. Membuat terowongan butuh puluhan tahun. Siapa yang sanggup? Biarkan aku. Aku ingin membantu semua orang. Tenaga seluruh desaku tak cukup. Seorangmu, kapan selesai? Kami menghargai niat baikmu, tapi sarankan untuk menyerah saja. Dulu saya telah membuat kesalahan besar. Saya ingin menebus kesalahan saya. Jika menggali terowongan butuh 10 atau 20 tahun, saya rela. Kamu jauh ini juga antusias, tapi takut tidak bertahan lama. Usaha yang dicurahkan, seperti menabur garam ke laut. Gua di gunung sangat berbahaya. Aku pikir sebaiknya kau menyerah. Percayalah padaku. Aku akan menggali terowongan menembus gunung untuk semua orang lihat. Tidak terasa, 20 tahun telah berlalu begitu cepat. Pekerjaan saya mungkin sudah hampir selesai. Zenkai, itu dia? Siapa kau? Bagaimana bisa tahu namaku? Balas dendam belum tuntas, sampai ke ujung dunia. Aku tetap harus menemukannya. Apakah itu kau, Hiro? Jangan panggil namaku.
Kau telah menghancurkan rumahku. Aku tidak punya tempat bersandar. Aku telah menanggung sakit. Kau tahu itu? Aku sangat menyesal. Aku ingin menyerah pada takdir. Ingin mati, tapi aku harus menjadi yang terbaik. Untuk membalas dendam padamu. Apakah kau masih ingin mengucapkan kata-kata terakhir? Aku sudah bersedia menyerahkan nyawaku padamu. Aku juga sudah tahu akhir hidupku, di mana dosa-dosa yang telah kuperbuat akan terbalas. Hanya saja, pekerjaan menggali terowongan untuk semua orang ini masih belum selesai. Biarkan aku menyelesaikannya untuk menebus sebagian dari dosa-dosaku yang besar. Setelah itu, jika kau ingin membunuhku, itu pun belum terlambat. Baiklah, aku akan mengawasi sampai mendapatkan nyawamu. Jadi, jangan berpikir untuk kabur. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Aku tak akan kabur. Jika kau lelah, bisa istirahat sebentar di rumahku. Siapa percaya pada orang sepertimu? Aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencari jejakmu. Tidak bisa sia-sia lagi. Tidak ada pekerjaan lain, aku akan membantumu agar aku tidak perlu menunggu lagi. Bagus sekali. Tunggu aku sebentar, aku masuk rumah mengambil teko air untukmu. Baik, kau pergi saja. Wah, hari ini dia ada yang membantu ya? Dia sendirian telah menggali terowongan menembus gunung selama puluhan tahun. Saya bertanya dan dia bilang, karena merasa bersalah, dia ingin melakukan sesuatu yang berguna. Dia telah mengkhianati jenderal yang telah berbuat baik padanya. Lihat, dia mengabaikan etika dan moralitas, bahkan menjadi pembunuh, hanya untuk bersama dengan istri jenderal itu, dan kemudian dikhianati olehnya. Ini sungguh adil, menderita seumur hidup. Apakah kau baik-baik saja? Pasti puluhan tahun, kehujanan dan kepanasan, sehingga tubuh saya tidak lagi sehat. Tapi tenang, saya akan berusaha menyelesaikan terowongan. Secepatnya. Kau bisa istirahat sebentar, lalu lanjutkan pekerjaan. Saya akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, agar kamu tidak perlu menunggu saya lebih lama lagi. Kau akan kelelahan, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengakhiri nyawamu, apalagi membalas dendam. Pekerjaan juga hampir selesai, kau bisa perlahan menyesapi kesalahanmu. Aku tak menyangka, kau tak menyerah. Dan akhirnya, terowongan menembus Gunung Buzen pun selesai. Terima kasih. Menggali terowongan sendirian, kini telah menjadi kenyataan. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Sekarang, silakan tebas kepala saya. Pekerjaan saya telah selesai. Saya tidak lagi punya yang perlu disesali. Sekarang, hidupmu baru saja dimulai. Apakah kau memaafkanku? Dosa-dosa Anda sudah terbayar lunas. Ketika membantu Anda, saya mengagumi tekad dan kebaikan hati Anda. Manusia, sulit untuk tidak melakukan kesalahan. Kesalahan kecil dibayar ringan, kesalahan besar dibayar lebih mahal, tapi kembali ke jalan benar selalu bisa. Berbuat baik tidak pernah terlalu cepat dan terlalu lambat. Menyesal pun begitu. Saya memaafkan Anda. Terima kasih. Biarkan hati nuranimu tenang, jangan menyiksa dirimu lagi. Perkara itu sudah menjadi bagian dari masa lalu.